Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike. Saya akan menjelaskan materi saya mengenai perilaku manusia pada dunia nyata dan dunia maya menurut perspektif psikologi komunikasi, yaitu teori komunikasi interpersonal. Jadi yang pertama ada pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang mempunyai efek besar dalam hal mempengaruhi orang lain, terutama per individu. Hal ini disebabkan biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi bertemu secara langsung, tidak menggunakan media dalam penyampaian pesannya, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara komunikator dengan komunikan, atau biasa disebut face to face. Nah, oleh karena saling berhadapan muka, maka masing-masing pihak dapat langsung mengetahui respon yang diberikan, serta mengurangi tingkat ketidakjujuran ketika sedang terjadinya komunikasi. Menurut model interaksional ini, hubungan interpersonal adalah merupakan suatu proses interaksi. Masing-masing orang ketika akan berinteraksi pasti sudah memiliki tujuan, harapan, kepentingan, perasaan suka atau benci, perasaan tertekan atau bebas, dan sebagainya, yang semua itu merupakan input. Selanjutnya, input menjadi komponen penggerak yang akan memberi warna dan situasi tertentu terhadap proses hubungan antar manusia. Output dari proses hubungan antar manusia itu bermacam-macam, tetapi sekurang-kurangnya masing-masing pihak yang terlibat dalam interaksi hubungan interpersonal ini telah memperoleh pengalaman yang tertentu, nilai output, sehingga setiap orang yang berinteraksi dengan hubungan interpersonal itu akan berbeda dengan sebelum berinteraksi. Contohnya, jika komunikasi orang tua dengan anak selalu terjalin dengan baik setiap harinya, dan orang tua selalu mendengarkan apa yang diinginkan oleh sang anak, maka perilaku menyimpang itu tidak akan terjadi. Kemudian ada komponen teori interpersonal. Beberapa komponen yang harus ada dalam komunikasi interpersonal menurut Suranto. Yang pertama ada sumber atau komunikator. Nah, sumber atau komunikator merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yakni keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional dengan orang lain. Kebutuhan ini dapat berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikator adalah individu yang menciptakan, memformulasikan, dan menyampaikan pesan. Yang kedua ada encoding, yakni suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal maupun nonverbal yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Yang ketiga ada pesan. Pesan merupakan hasil dari encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun nonverbal atau gabungan keduanya yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak yang lain. Dalam aktivitas komunikasi, pesan merupakan unsur yang sangat penting. Pesan itulah yang disampaikan oleh komunikator untuk diterima dan diinterpretasikan oleh si komunikan. Yang keempat ada saluran. Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau yang menghubungkan orang ke orang-orang lain secara umum. Dalam konteks komunikasi interpersonal, menggunakan saluran atau media semata-mata karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan komunikasi secara tatap muka. Yang kelima, ada penerima atau komunikan. Adalah seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasi pesan. Dalam proses komunikasi interpersonal, penerima bersifat aktif. Selain menerima pesan, melakukan pula proses interpretasi dan memberikan umpan balik.
Berdasarkan umpan balik dari komunikan inilah, seseorang komunikator akan dapat mengetahui keefektifan komunikasi yang telah dilakukan. Apabila makna pesan dapat dipahami secara bersama oleh kedua belah pihak, yakni komunikator dan komunikan. Yang keenam ada decoding. Merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Melalui indera, penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. Secara bertahap dimulai dari proses sensasi, yakni proses di mana indera menangkap stimuli. Yang ketujuh ada respon, yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan terhadap pesan. Respon dapat bersifat positif, netral maupun negatif. Respon positif apabila sesuai dengan yang dikehendaki komunikator. Netral berarti respon itu tidak menerima ataupun menolak keinginan komunikator. Respon negatif apabila tanggapan yang diberikan bertentangan dengan yang diinginkan oleh komunikator. Yang kedelapan ada gangguan atau noise. Gangguan atau noise atau barrier beraneka ragam. Untuk itu harus didefinisikan dan dianalisis. Noise dapat terjadi di dalam komponen-komponen manapun dari sistem komunikasi. Noise merupakan apa saja yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat fisik maupun psikis. Yang kesembilan ada konteks komunikasi. Komunikasi selalu terjadi dalam konteks tertentu. Paling tidak ada 3 dimensi, yaitu ada ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada lingkungan konkret dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti ruangan, halaman, dan jalanan. Konteks waktu menunjukkan pada waktu kapan komunikasi tersebut dilaksanakan. Misalnya seperti waktu pagi, waktu siang, waktu sore, maupun waktu malam. Nah, konteks nilai meliputi nilai-nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi seperti adat istiadat, situasi rumah, norma pergaulan, etika, tata krama, dan sebagainya. Kemudian perilaku manusia di dunia maya dan di dunia nyata menurut teori interpersonal. Identitas diri merupakan susunan gambaran diri individu sebagai seseorang. Menurut Michelle Hedge dan koleganya, pada teori komunikasi tentang identitas, identitas adalah sebuah penghubung utama antara individu dan masyarakat, serta komunikasi merupakan mata rantai yang memperolehkan hubungan ini terjadi. Pada komunikasi yang dibangun melalui situs jejaring sosial, identitas ini ditunjukkan dengan menggunakan simbol, kata-kata, dan makna yang ditampilkan melalui teks, grafik, image, audio, dan video. Identitas diri yang disampaikan meliputi dimensi identitas diri yang bersifat umum berupa identitas fisik individu maupun identitas khusus berupa pengungkapan perasaan, pemikiran, dan tindakan dan transenden. Kemudian identitas fisik diungkapkan melalui profil diri, foto, dan video yang dapat menimbulkan daya tarik kepada individu yang lain. Identitas khusus merupakan pengungkapan perasaan dan pemikiran yang disampaikan melalui pesan teks yang dikirim dari dan pada individu lain. Melalui identitas dan proses pembukaan diri inilah masing-masing individu mencoba untuk mengembangkan hubungan dengan individu yang lain melalui daya tarik fisik dan kepribadian, sehingga masing-masing individu bisa mendapatkan pandangan dan persepsi terhadap individu yang lain. Nah, pada proses komunikasi interpersonal melalui situs jejaring sosial, hubungan interpersonal yang dibangun dengan individu baru bisa berkembang sebagaimana hubungan interpersonal di dunia nyata, meskipun masing-masing individu belum pernah berjumpa secara tatap muka sekalipun. Penggunaan situs jejaring dapat membangun pertemanan, persahabatan, bahkan percintaan dengan bahasa verbal yang dikirim melalui situs jejaring. Melalui kedekatan yang dibangun dengan bahasa verbal, individu seolah-olah dapat merasa
merasakan interaksi secara langsung dengan teman komunikasinya. Bahkan saat ini sudah jamak dijumpai beberapa hubungan perkenalan di dunia maya berkembang pada hubungan percintaan yang dirasionalisasikan dalam dunia nyata sebagai dengan hubungan pernikahan, meskipun masing-masing individu belum pernah mengenal sebelumnya. Baik, kesimpulannya, komunikasi interpersonal biasanya terjadi antara dua orang yang dilakukan untuk bertukar informasi, ide, pikiran, dan sikap tertentu. 12 antara dua orang atau lebih yang terjadi pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian mengenai masalah yang akan dibicarakan yang akhirnya dihadapkan terjadi perubahan perilaku. Komponen dan komunikasi interpersonal antaranya sumber komunikator, encoding atau aktivitas internal yang dilakukan guna menciptakan pesan melalui pemilihan simbol, pesan, saluran, penerimaan atau komunikan, decoding, respon, gangguan, dan konteks komunikasi. Adanya komunikasi interpersonal dapat menciptakan perilaku manusia. Pada proses komunikasi interpersonal melalui situs jejaring sosial, hubungan interpersonal yang dibangun dengan individu baru bisa berkembang sebagaimana hubungan interpersonal di dunia nyata meskipun masing-masing individu belum pernah berjumpa secara tatap muka sekalipun. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.